Mata Xiao Yan perlahan menyapu ramuan obat yang tercatat di dalam gulungan itu. Dia mengangguk sesaat kemudian dan turun ke dalam pemikiran yang mendalam setelah mengembalikan gulungan itu ke cincin. Bahan obat ini cukup langka. Kemungkinan seseorang akan menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengumpulkan semuanya. Sepertinya dia perlu mencari Hai Tua mengenai masalah yang melibatkan ramuan obat ini. Memiliki rumah lelang terbesar di Kekaisaran, secara alami memiliki toko yang luar biasa kaya. Meskipun bahan obat ini langka, seharusnya mungkin untuk mengumpulkan beberapa di antaranya. Xiao Yan menghela nafas lega saat memikirkan hal ini. Dia membalik tubuhnya dan turun dari tempat tidur batu sebelum perlahan berjalan keluar dari ruangan. Dia baru saja keluar dari kamar ketika seorang pelayan wanita, yang telah lama menunggu di luar, bergegas maju. Setelah itu, dia berbicara dengan hormat, "Tuan muda ketiga, tuan muda pertama berkata untuk mengundang Anda ke ruang tamu jika Anda keluar dari kamar." Xiao Yan mengangguk sedikit saat mendengar ini. Dia melambaikan tangannya ke pelayan wanita sebelum melangkah ke ruang tamu. Xiao Yan muncul di luar ruang tamu setelah sekitar 10 menit. Dia mendengar suara Xiao Ding dan Xiao Li ditransmisikan dari dalamnya. Ada juga suara wanita yang tidak asing di tempat ini. Setelah mengidentifikasinya, Xiao Yan jelas bahwa orang di dalamnya tampaknya adalah putri tertua Yao Ye dari keluarga Kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Yan menyipitkan matanya sebelum mendorong membuka pintu untuk masuk. Xiao Ding dan Xiao Li sedang mengobrol dan tersenyum dengan Yao Ye di ruang tamu. Mereka mengangkat tatapan mereka saat mendengar suara pintu didorong, hanya untuk melihat Xiao Yan masuk. Senyum di wajah mereka menjadi jauh lebih padat. "Haha, Tuan Xiao Yan, benar-benar tidak mudah untuk bertemu denganmu. Yao Ye telah datang beberapa kali selama beberapa hari ini tetapi hanya berhasil bertemu denganmu kali ini." Sedikit senyum muncul di wajah cantik Yao Ye saat melihat Xiao Yan masuk. Dia berdiri dan bercanda dengan yang pertama. Xiao Yan tersenyum. Matanya melakukan kontak dengan Xiao Ding dan Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan kursi di samping mereka berdua dan duduk sebelum berbicara sambil tersenyum. "Bolehkah saya tahu alasan mengapa Putri Yao Ye ada di sini kali ini? Tuan Xiao Yan telah membantu keluarga Kekaisaran kami menghilangkan momok. Apakah kita masih perlu alasan untuk datang dan berkunjung?" Mata cantik Yao Ye berhenti pada Xiao Yan dan tertawa dengan cara yang agak terkendali. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara. Dia mengambil cangkir teh di sisinya dan menyesapnya sebelum mengangkat pandangannya sedikit untuk menatap Yao Ye. Dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ada di sini untuk dikunjungi karena luka-lukanya. Senyum di wajah cantik Yao Ye dipertahankan untuk beberapa saat Xiao Yan menatapnya. Akhirnya, dia hanya bisa menyebarkannya tanpa daya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan lambat. "Saya mendengar bahwa Tuan Xiao Yan berencana untuk membentuk sebuah faksi di dalam Kekaisaran Jiama. Klan Xiao saya memiliki cukup banyak musuh. Wajar jika seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup jika saya ingin melindungi anggota klan." Xiao Yan tidak menyembunyikan masalah ini saat dia menjawab dengan samar. Mata Yao Ye dengan saksama mempelajari Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Keluarga Kekaisaran kami tidak akan keberatan dengan Tuan Xiao Yan yang membentuk faksi. Kami bahkan dapat membantu Anda. Namun, saya berharap masalah sekte mistik laut tidak akan terjadi lagi." Xiao Yan menyipitkan matanya saat mendengar kesungguhan dalam kata-kata Yao Ye. Karena pihak lain sudah membuat kata-katanya jelas, juga tidak perlu lagi baginya untuk menghindari masalah ini. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Putri Yao Ye, Anda dapat yakin. Xiao Yan bukan Yun Shan. Selama keluarga Kekaisaran tidak diam-diam ikut campur dengan klan Xiao saya, Xiao Yan akan mengingat kebaikan keluarga Kekaisaran." Yao Ye diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat wajah serius Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Yao Ye secara alami percaya pada karakter Tuan Xiao Yan. Sekarang sekte mistik laut telah dibubarkan, Kekaisaran Jiama juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan Kekaisaran Jiama. Dari situasi sekarang, Tuan Xiao Yan secara alami adalah pilihan terbaik." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Sudah sewajarnya keluarga Kekaisaran tidak menentang.
Kita semua pernah bertarung di samping satu sama lain. Saya juga tidak ingin mengubah hubungan kami menjadi sangat kaku karena beberapa masalah. Itu tidak baik untuk siapapun. Adapun masalah mengenai pembentukan faksi, saya akan berbicara dengan Putri Yao Ye secara rinci jika ada berita tentang itu di masa depan. Yao Ye mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan diam-diam menunggu kabar positif. Yao Ye berdiri setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan 10 kotak giok muncul di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, semua ini adalah hal-hal yang kakek buyut minta untuk saya bawa. Tuan Xiaoyan, Anda sendiri adalah alkemis tingkat tinggi. Saya pikir seharusnya tidak ada banyak masalah berkaitan dengan luka di dalam tubuh Anda. Selain itu, bahan-bahan obat ini mungkin berguna bagi Anda. Masih ada masalah di kota kekaisaran jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Yao Ye berbalik dan perlahan pergi begitu kata-kata itu terdengar. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan mengirim Putri Yao Ye pergi dengan tatapannya sebelum dia berdiri dan datang ke sisi meja. Dia membuka kotak giok itu dan aroma obat yang kaya segera menerkam, menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Keluarga kekaisaran memang murah hati. Tampaknya keluarga kekaisaran tidak memiliki banyak konflik dengan masalah ini. Xiaoyan tersenyum dan berbicara saat tatapannya melirik kotak giok. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak takut pada keluarga kekaisaran saat membandingkan para ahli, namun yang terakhir masih merupakan pengontrol sebenarnya dari suatu kekaisaran. Masih akan agak merepotkan untuk berkonflik dengan mereka. Bukannya mereka tidak memiliki banyak kontradiksi dengan gagasan itu, tapi itu karena ada cukup banyak ahli di samping Xiaoyan yang mereka takuti. Kalau tidak, mereka pasti akan melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan kita. Xiao Ding tertawa tipis. Keluarga kekaisaran Jiama secara alami jauh lebih takut dan berhati-hati setelah masalah sekte mistik laut. Xiaoyan juga tersenyum sedikit setelah mendengar percakapan kedua orang itu. Dia berkata, tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki pikiran lain, tidak peduli apa yang terjadi. Dengan cara ini, kita akan menghindari banyak masalah saat membentuk faksi. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan lambat, untuk pembentukan faksi yang telah Anda sebutkan, saya sarankan Anda mengumpulkan beberapa klan besar di dalam kekaisaran dan asosiasi alkemis dan membentuk faksi aliansi. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan faksi untuk berkembang pesat dalam waktu singkat. Itu juga akan menghindari tahap awal dan langkah yang paling merepotkan. Selain itu, sekarang kita mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran, kita akan dapat menyerap beberapa darah baru dengan bakat pelatihan yang baik dari kekaisaran Jiama di masa depan. Ini adalah keuntungan besar bagi kami dalam jangka panjang. Tentu saja, metode Qi dan teknik Dou tidak bisa kurang jika seseorang ingin mempelai pria ahli yang termasuk dalam aliansi. Kita bisa mencoba melihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa faksi besar untuk menyediakan ini bersama-sama. Serahkan saja hal-hal seperti metode Qi dan teknik Dou kepada saya. Kakak, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sehubungan dengan pembentukan faksi. Saya tidak berspesialisasi dalam hal-hal ini. Xiaoyan tersenyum. Setelah mendapatkan harta Han Feng dan Yao Lao satu demi satu, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk memberikan beberapa metode Qi dan teknik Dou. Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berkata, kamu anak kecil. Anda benar-benar berpikir untuk menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa sekarang. Itu benar, bagaimana lukamu? Aku seharusnya bisa pulih total setelah beberapa hari. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas lega setelah mendengar ini. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertawa, saya mungkin menuju ke Black Corner Region, setelah luka Anda pulih. Bagaimanapun, gerbang Xiao, di sana perlu saya kelola. Jika tidak, semua orang di gerbang Xiao akan pergi saat aku kembali lagi. Iya. Dari apa yang kalian berdua katakan, bahwa gerbang Xiao memiliki beberapa individu paling segar yang disediakan Akademi Jianan. Potensi masa depannya pasti akan cukup kuat. Meskipun wilayah Black Corner
kacau, ada keuntungan yang cukup besar yang bisa dihasilkan darinya. Jika mungkin untuk memperluas gerbang Xiao di masa depan dan berhasil menempati posisi tertentu di dalam wilayah Black Corner, kemungkinan itu akan menjadi faksi yang menakutkan. Setelah kita menunggu sampai faksi dalam Kekaisaran Jiama berkembang di masa depan dan kemudian menggabungkan keduanya, kita pasti akan dapat bersaing dengan faksi kelas 1 di benua Douqi. Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Xiao Yan juga mengangguk sedikit. Siswa yang mampu lulus dari akademi dalam kebanyakan adalah orang-orang dengan bakat pelatihan yang hebat. Jika mungkin untuk mengumpulkan mereka dan membuat mereka menjadi bawahan mereka, kemungkinan mereka akan menjadi kekuatan elit dengan banyak potensi. Dia tidak pernah memiliki keraguan terhadap potensi gerbang Xiao. Seorang pelayan wanita buru-buru masuk saat Xiao Yan dan kedua saudara laki-lakinya sedang berdiskusi. Dia dengan hormat berbicara dari ambang pintu, "Tuan muda Xiao Yan." Nalan Xiao Jie, nona muda, ada di pintu masuk utama mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan perlu bertemu denganmu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Nalan Xiao Jie secara alami adalah Nalan Yanran. Mengapa dia mencarinya? Undang dia masuk. Keraguan melintas di matanya saat Xiao Yan dengan lembut memerintahkan. Hei, apakah itu Nalan Yanran? Ngomong-ngomong, kakak laki-laki dan aku belum pernah melihat orang yang hampir menjadi saudara ipar kita. Suara Xiao Li tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat ke belakang pelayan wanita yang telah pergi. Sepertinya dia menyimpan dendam tentang bagaimana Nalan Yanran membatalkan pertunangan saat itu. Dendam itu sudah diselesaikan 3 tahun lalu. Tidak perlu menyimpannya di hatimu. Xiao Ding merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya dia sangat tidak senang pada Xiao Li karena menyebutkan masalah ini di depan Xiao Yan. Xiao Li mengangkat bahu dan berhenti berbicara. Dia bersandar di kursinya dan tatapannya dengan malas menyapu pintu masuk utama. Ketiga orang itu menunggu di aula sejenak sebelum pelayan wanita dari sebelumnya datang. Di belakangnya ada sosok anggun yang terlihat sebagian. Kedua sosok itu berhenti di pintu masuk. Pelayan wanita itu membungkuk dan mundur sementara Nalan Yanran, yang tubuhnya terbungkus pakaian berwarna awan, perlahan mendekat. Tatapannya menyapu 3 orang di ruang tamu sebelum akhirnya berhenti pada Xiao Yan dengan ekspresi agak kacau. Nalan Xiao Jie, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi klan Xiao? Xiao Yan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Matanya menunduk saat dia berbicara. Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya di hadapan sikap Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh ini. Dia akhirnya membuka mulutnya beberapa saat kemudian, "Guru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya." "Sampai jumpa untuk terakhir kalinya?" Mata Xiao Yan menyipit. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan suaranya berangsur-angsur berubah menjadi padat dan dingin. "Sebaiknya kamu tidak memberitahuku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Saya sudah mengatakan saya masih dapat menemukan semua murid mistik Cloud Sekte meskipun mereka telah tersebar." Alis Nalan Yanran mengelompok. Dia berkata, "Guru tidak akan melakukan hal semacam itu. Ikuti saya jika Anda bersedia melihatnya. Mungkin tidak ada kesempatan di masa depan jika Anda tidak mau." Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah dia berbicara. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Xiao Menshan. Xiao Yan merajut alisnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan melemparkan pandangannya ke Xiao Li di samping. Dia melemparkan dengan tangannya dan sebuah gulungan dilemparkan ke yang terakhir. "Kakak kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Saya sangat berguna bagi mereka. Jangan tunda." Xiao Li terkejut saat menerima gulungan itu. Dia melihat kedipan dalam tatapan Xiao Yan dan sepertinya telah memahami sesuatu. Dia segera mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan berbicara beberapa kata kepada mereka berdua setelah menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Li. Dia segera mengikuti Nalan Yanran keluar dengan langkah cepat. Kata-kata yang dia bawa menyebabkan wajahnya diam-diam menjadi sedikit suram. Apa yang dia pikirkan untuk dilakukan lagi? Nalan Yanran terbang ke arah tertentu keluar kota begitu dia meninggalkan klan Xiao. Xiao Yan merajut alisnya sedikit dan mengikuti dari belakang.
Kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebaliknya, dia terbang ke arah Misty Cloud Mountain. Xiao Yan merenung sejenak saat melihat ini sebelum melanjutkan mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir Nalan Yanran mungkin akan mempermainkan. Meskipun yang terakhir juga berada di puncak kelas Do Uang, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam 10 pertukaran jika mereka benar-benar bertarung. Mereka terbang di atas dataran yang sangat luas seolah-olah mereka mengejar bintang-bintang dan bulan sampai Misty Cloud Mountain, yang menembus langit, muncul di hadapannya. Kecepatan Xiao Yan meningkat. Sesaat kemudian, dia mengikuti di belakang Nalan Yanran dan muncul di Misty Cloud Mountain. Sosok Xiao Yan berdiri di udara. Tatapannya menyapu sekte kosong di bawah. Pada saat ini, bahkan tidak ada sedikit keaktifan masa lalu di sekte Misty Cloud saat ini. Bahkan setengah sosok manusia tidak bisa dilihat saat angin musim gugur bertiup lewat. Tanah terbuka itu berantakan dan terutama tampak sepi. Selama tatapan Xiao Yan menyapu adegan ini, tatapan Nalan Yanran melihat ke bawah dengan tatapan kaget. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan segera tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan dengan tatapan marah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Apakah Anda hanya puas setelah mengubah segalanya menjadi seperti ini?" Tatapan Xiao Yan dingin saat dia melirik Nalan Yanran yang agak marah. Suaranya tenang saat dia berkata, "Apakah Anda masih akan mengatakan ini jika Anda melihat bagaimana klan Xiao saya dibunuh oleh sekte Misty Cloud sampai tidak ada yang tersisa?" Nalan Yanran berhenti dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengar dari Yun Yun tentang betapa berdarah dan biadabnya sekte Misty Cloud. Namun, ketika dia melihat bahwa sekte yang dulu sibuk menjadi sunyi, hatinya tidak terasa terlalu besar. Murid Nalan Yanran berhenti di wajah Xiao Yan yang muda, lembut, dan damai. Sedikit riak muncul di matanya. Dia tampaknya menjadi jauh lebih dewasa dan lebih dingin dibandingkan 3 tahun lalu. Kemungkinan dia telah mengalami cukup banyak selama 3 tahun ini. Pikiran Nalan Yanran agak linglung saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya. Dia tiba-tiba teringat masalah yang mengubah hubungan antara mereka berdua beberapa tahun yang lalu. Hari itu, dia mengandalkan kekuatan sekte Misty Cloud untuk dengan kejam menginjak-injak harga dirinya yang tersisa karena Doukinya telah hilang. Dia masih bisa mengingat kemarahannya dan kata-kata kejam, dingin, naif yang dia katakan saat itu. Namun, kata-kata naif dari belakang saat ini telah sepenuhnya disadari. Kepahitan tampak keluar dari sudut mulut Nalan Yanran saat dia berpikir sampai saat ini. Dia mengejek dirinya sendiri, "Sebenarnya, saat ini saya merasa sangat menyesal tentang masalah itu saat itu. Jika saya tidak menuju ke klan Xiao dalam keinginan saya, kemungkinan klan Xiao dan sekte Misty Cloud semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini." Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia segera melambaikan tangannya dengan sedikit gelisah dan berkata, "Bahwa aku menemui Yun Yun. Hal-hal itu sudah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubahnya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu menyebutkannya." Kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih intens saat melihat Xiao Yan seperti ini. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya. Ini bisa dianggap sebagai buah pahit yang dia tanam. Kepahitan memang meresap jauh ke dalam hatinya sekarang setelah dia memakannya. "Aku tidak berpikir untuk membuatmu melupakan hal-hal itu saat itu. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa saya, Nalan Yanran, memang memiliki rabun jauh seekor tikus. Mengingat situasi saat ini, saya dapat dianggap telah mencari kepahitan saya sendiri." Nalan Yanran mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. "Ikuti saya." Cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan mengikuti Nalan Yanran ke belakang gunung dan melewati hutan lebat di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhenti di tebing gunung yang terjal. "Guru ada di puncak tebing. Kamu bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, guru dan saya akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Kita mungkin jarang kembali di masa depan.
Nalan Yanran menunjuk ke puncak tebing dan berbicara dengan suara lembut saat tubuhnya berhenti di depan tebing. Meninggalkan? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana?" "Kami masih belum tahu. Benua Douqi sangat besar dan saya sudah lama berpikir untuk mengalaminya. Kali ini, aku akan menemani guru dan pergi. Kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk bertemu di masa depan." Nalan Yanran menghela nafas agak melankolis. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiao Yan sedikit serius saat dia melihat punggung Nalan Yanran. Dia mengatupkan giginya dan dengan cepat bergegas ke tebing gunung. Sesaat kemudian, dia muncul di tebing. Matanya menatap tepi tebing gunung yang terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Dia memiliki rambut hitam halus yang jatuh di sepanjang bahunya. Itu melayang tepat saat angin bertiup, tampak halus dan tenang. "Anda telah tiba." Wanita itu berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela nafas jauh setelah mendengar langkah kaki kecil itu. "Kau berniat meninggalkan Kekaisaran Jiama?" Ekspresi Xiao Yan agak jelek saat dia perlahan berjalan ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu perlahan berbalik dan mengungkapkan wajah cantik itu. Dia secara alami adalah Yun Yun. Pada saat ini, matanya yang cantik melirik Xiao Yan saat dia berkata, "Sekte Misty Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi gunanya aku tinggal. Saya telah terjebak dalam Kekaisaran Jiama ini selama bertahun-tahun dan senang bisa pergi. Ada banyak ahli di benua Douqi dengan bahaya yang tak tertandingi. Sebagai seorang wanita, pergi keluar untuk mengalaminya tidak berbeda dengan meminta untuk menderita. Kekaisaran Jiama ini mungkin tidak semenarik dunia luar, tapi bisa melindungimu." Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara. Dia mempelajari Yun Yun. Dia mengenakan ekspresi putus asa di antara alisnya. Yun Yun segera mengungkapkan senyuman saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun senyumnya berumur pendek, itu menyebabkan seseorang terpesona. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, saya memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Bagaimana aku bisa menjadi wanita lemah bahkan tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam? Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang cerah menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, "Kamu sudah mengubah sekte Misty Cloud menjadi seperti ini. Saya tahu Anda melakukan ini untuk membalas dendam setelah sekte Misty Cloud berusaha memusnahkan klan Xiao Anda. Pembubaran sekte Misty Cloud sekarang dapat dianggap sebagai pembalasan. Aku tidak membencimu meskipun guru telah mati di tanganmu. Lalu kenapa kamu masih pergi?" Xiao Yan merajut alisnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbicara, "Saat ini saya kekurangan beberapa ahli yang kuat di samping saya. Jika kamu benar-benar tidak membenciku, kamu bisa tinggal di belakang dan membantuku." Cahaya di pupil matanya yang cerah mulai dengan saksama di Xiao Yan. Itu hanya berbalik setelah wajah yang terakhir berubah sedikit merah. Suara Yun Yun lembut saat dia berbicara, "Memang, aku tidak membencimu. Namun, saya akhirnya adalah pemimpin sekte dari sekte Misty Cloud, meskipun sekte Misty Cloud sudah tidak ada." Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti maksud Yun Yun. Dia memang tidak membencinya karena menghancurkan sekte Misty Cloud. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap di sisinya. "Mengingat status dan posisiku, aku harus melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, Anda harus tahu bahkan jika saya memiliki kemampuan itu, saya tidak tega bertindak. Karena ini masalahnya, yang terbaik adalah pergi." Suara Yun Yun sedih saat dia menjawab. Ekspresi Xiao Yan gelap. "Wanita ini selalu keras kepala. Saya mendengar Anda berniat untuk membentuk sebuah faksi di dalam Kekaisaran Jiama. Apa yang telah dikumpulkan oleh sekte Misty Cloud selama bertahun-tahun ada di sini. Itu tidak lagi banyak berguna bagiku sekarang. Aku akan memberikannya kepadamu." Yun Yun tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia perlahan melangkah maju, membawa angin yang harum. Dia segera menempatkan cincin hijau tua itu di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dengan erat.
Tatapannya menatap tajam pada wanita ini yang telah meninggalkannya kenangan yang mendalam selama pertama kali dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Haruskah kamu pergi?" Yun Yun menatap wajah muda, tampan, dan halus dari jarak dekat. Kelembutan muncul di matanya. Ada sedikit kelembutan dan lebih banyak kedewasaan di dalamnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. "Anak kecil, kamu benar-benar sudah dewasa. Haha, sekarang sekte Mystic Cloud telah berubah menjadi seperti ini, saya juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Mungkin aku akan kembali sekali lagi ketika aku berhasil menyelesaikan masalah ini di hatiku. Pada saat itu, kemungkinan saya tidak akan menolak Anda jika Anda masih ingin saya tinggal dan membantu Anda." Yun Yun perlahan mengulurkan tangannya yang halus dan dengan lembut membelai wajah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara lembut. Wajah Xiao Yan juga berangsur-angsur berubah lebih lembut saat dia merasakan sentuhan lembut yang ditransmisikan dari tangannya. Bukannya dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya ini. "Kadang-kadang, saya pikir jika Anda sedikit lebih berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancaman saya, sekarang mungkin." Yun Yun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya saat matanya berkedip. Dia memeluk pinggang halus itu dan berbisik, "Apakah kamu menyiratkan sesuatu?" Kemerahan cerah samar muncul di wajah pucat Yun Yun seperti salju saat dipeluk paksa oleh Xiao Yan. Dia dengan lembut berjuang sejenak tapi dia dipeluk lebih erat oleh Xiao Yan. Yun Yun hanya bisa melepaskan perjuangannya setelah upaya untuk melepaskan diri. Dia membalik tangannya dan rompi dalam berwarna biru tua muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekan rompi itu ke dada Xiao Yan dan dengan lembut berbicara, "Ini adalah hal pertama yang saya berikan kepada Anda. Awalnya, itu compang-camping tetapi saya telah memperbaikinya dengan hati-hati. Meskipun tidak lagi banyak berguna bagi Anda sekarang, Anda masih dapat memegangnya dengan hati-hati. Jika tidak, jangan salahkan saya karena berselisih dengan Anda jika Anda tidak dapat mengeluarkannya ketika saya kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan." Xiao Yan terkejut saat melihat rompi yang menempel di dadanya. Peristiwa di sekitarnya di masa lalu juga mulai berkedip satu persatu di kepala Xiao Yan dengan cara seperti toren. Tatapannya sedikit diturunkan saat dia melihat perasaan lembut yang terkandung di matanya yang bergerak cantik. Sebuah dorongan melonjak di dalam hatinya. Dia dengan paksa memegang dagu putih salju kurus yang terakhir. Setelah itu, mulutnya tercetak di bibirnya yang lembut dan indah menetes merah. Yun Yun hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan lembut saat diserang secara diam-diam oleh Xiao Yan sebelum dia dihentikan. Tangannya yang halus mengetuk bagian depan dadanya, tapi lembut dan lemah. Bahkan tidak ada kekuatan sedikit pun di dalamnya. "Lupakan. Bagaimanapun, saya akan pergi. Saya hanya akan melakukan apa yang Anda inginkan untuk sekali." Yun Yun dengan lembut menghela nafas dalam hatinya saat dia menutup matanya. Mulutnya yang tertutup rapat perlahan terbuka dan membiarkan serangan dominan pihak lain masuk. Seorang pria dan wanita berpelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan menyebabkan hati seseorang merasakan panas yang berapi-api. Tangan halus Nalan Yanran dengan lembut bersandar di dinding batu di satu sisi tebing gunung. Tatapannya rumit saat dia melihat pria dan wanita yang berpelukan di kejauhan. Sesaat kemudian, dia tersenyum melankolis saat dia diam-diam mundur.